Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-79. Saya akan membacakannya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Godly Family yang terkasih, pemberian yang paling bernilai tidaklah ditentukan dari apa yang menjadi isinya, tetapi dari siapa yang memberikannya. Pemberian terbaik dinilai bukan dari harganya, tetapi dari kasih sayang yang mendasarinya. Zakaria memahami hal itu. Kita membacanya dalam nyanyian kenabian yang dilantunkannya ketika memuji Allah yang telah menganugerahkan kepada mereka seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes pada saat usia yang tidak lagi memungkinkan bagi mereka untuk memiliki seorang anak. Zakaria bersukacita menerima anugerah Allah, karena Yohanes akan menjadi seorang nabi yang mewartakan pemberian terbesar Allah bagi seluruh umat manusia, yakni juru selamat yang akan datang. Tidak hanya Zakaria yang menerima anugerah Allah, tetapi kita pun sudah mendapatkan anugerah Allah yang terindah, yaitu belas kasihan Allah berupa pengampunan dosa kita oleh pengorbanan Yesus Kristus. Anugerah Allah itu menuntut nyawa Kristus mati di kayu salib, tetapi Dia memberikannya secara cuma-cuma karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Karena itu patutlah kita bersyukur atas pengampunan dan kehidupan baru yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah Sang Pemberi, sekaligus Ia adalah pemberian itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami dan terus mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghargai pengampunan yang sudah Tuhan berikan, pengampunan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, untuk kami juga lebih menghargai salib itu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap aspek kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.